Teman-teman, saat teduh kita pagi ini melanjutkan topik yang sebelumnya, yaitu tentang tulah belalang. Ini adalah bagian yang kedua. Nasnya adalah Kitab Keluaran pasal 10 ayat 12 sampai dengan 20. Peringatan yang diberikan Tuhan melalui Musa tidak diindahkan oleh Fir'aun. Fir'aun mengajak Musa untuk berkompromi. Fir'aun hanya mengizinkan para lelaki saja yang boleh pergi untuk beribadah kepada Allah. Sementara anak-anak dan para wanita tetap tinggal di Mesir sebagai sandera supaya orang-orang Israel tidak akan pernah pergi meninggalkan Mesir. Karena itu, Tuhan segera memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas tanah Mesir. Lalu sesuatu terjadi. Ayat 13 menceritakan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Ya, Tuhan menggerakkan angin dari timur yang membawa kawanan belalang dalam jumlah yang tak dapat dihitung saking banyaknya. Ayat 14 dan 15 menggambarkan belalang itu meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu, tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang itu membuat Mesir menjadi gelap dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Hanya kuasa Tuhan saja yang sanggup untuk melakukan semua ini. Ini bukan sekedar bencana alam. Bencana ini terjadi persis seperti yang dikatakan oleh Musa. Hanya ketika Musa mengatakannya sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan bekerja menggunakan kekuatan alam. Tulah ini dimaksudkan untuk menghantam dewa Serapia, dewa Mesir, pelindung dari belalang. Ya, Tuhan kembali menunjukkan kuasanya. Dewa-dewi Mesir adalah kesia-siaan. Nah, mari kita maknai dengan benar tentang bencana. Dalam kepercayaan tradisional masyarakat, secara umum, mereka mempercayai bahwa jika sebuah bencana besar terjadi, maka sang penguasa wilayah tertentu sedang murka, lalu mendatangkan bencana yang hebat kepada masyarakat. Itu adalah kepercayaan yang salah. Pemutarbalikan dari kebenaran. Yang benar adalah bahwa Tuhan membuat sang penguasa suatu wilayah tidak sanggup lagi menjaga wilayahnya sebagaimana yang dipercayai oleh masyarakat. Bencana adalah teguran supaya manusia hanya menyembah kepada Tuhan saja. Tulah belalang ini sangat mematikan. Semua tanaman yang tersisa dari bencana es dan menjadi satu-satunya sumber makanan bagi Mesir habis dimakan belalang tak bersisa. Melalui tulah belalang ini, jarum jam kematian Mesir sedang berdetak. Apa yang kita bisa belajar dari tulah belalang ini? Tanpa pertobatan, dengan tetap mengeraskan hati, hukuman Tuhan semakin berat. Teguran Tuhan semakin dahsyat. Selain itu, pelajaran juga bagi kita, jangan pernah salah memilih pemimpin. Fir'aun adalah pemimpin yang buruk, yang membawa nasib yang buruk bagi rakyatnya. Ketika menyadari kematian Mesir sedang di ambang pintu, Fir'aun segera melakukan sesuatu. Dalam ayat yang ke-16 dan 17 Fir'aun berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku."
Jika ini tulus, Firaun berhati besar. Sebab sebagaimana dia berani berbuat salah, begitu juga dia harus berani berbuat benar, mengakui kesalahan, dan meminta pengampunan. Percayalah, itu tidak pernah mudah. Tidak mudah bagi orang biasa, apalagi bagi seorang raja, tetapi Firaun melakukannya. Karena itu, jika ini tulus, ini sungguh luar biasa. Tetapi tidak, Firaun adalah seorang politikus ulung. Semua kata-kata manis adalah senjata andalannya. Dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi, itu bukan pertobatan. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ya, Firaun untuk kesekian kalinya mengingkari janjinya, mengingkari kata-kata pertobatannya. Firaun menggunakan bahasa agama untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka berhati-hatilah dengan pemimpin yang menjadikan agama untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini tidak hanya terjadi pada zaman Firaun saja, tetapi juga terjadi pada zaman kita sekarang ini. Mendengar perkataan Firaun, hati Musa tersentuh. Maka Musa segera berdoa kepada Tuhan, dan yang luar biasa adalah Tuhan mengabulkan doa Musa. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satupun belalang yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Luar biasa, sekalipun Tuhan tahu bahwa pertobatan Firaun palsu, tetapi Tuhan mengabulkan doa Musa sesuai dengan permintaan Firaun. Kita harus belajar dari kisah ini. Yang pertama, Tuhan memang maha mendengar. Tuhan memang murah hati. Permintaan Firaun yang jelas-jelas Tuhan tahu pertobatannya adalah palsu, tetapi Tuhan mengabulkan. Tuhan membersihkan Mesir dari wabah belalang. Nah, tentang doa, jangan pernah ragu, sebab Tuhan maha mendengar. Tetapi Tuhan juga tidak dapat dipermainkan. Pertobatan yang palsu suatu saat nanti akan menghadapi keputusan Tuhan bahwa pintu kesempatan itu akan tertutup selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, pertobatan yang tulus akan dihadiahi oleh Tuhan dengan anugerah keselamatan. Yang kedua, berhati-hatilah dengan pemimpin yang memanfaatkan agama hanya sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan. Jangan berjiwa lemah, karena kita punya Tuhan yang perkasa. Jika seorang pemimpin takut akan Tuhan, berikanlah dukungan sepenuhnya dan topang dia dengan doa. Tetapi jika ternyata pemimpin itu jahat seperti Firaun, doakan pertobatannya atau serahkan kepada Tuhan supaya tidak terlalu lama dia menjadi pemimpin yang mendatangkan kesengsaraan bagi rakyatnya. Tulah belalang ini mengajak kita untuk menjadi bijak, mendoakan mereka yang harus duduk di pemerintahan. Sebab pemimpin yang jahat hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyatnya. Tetapi pemimpin yang takut akan Tuhan akan membawa kesejahteraan bagi semuanya. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.